Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita sampai hari ini, sampai detik ini. Dengan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala itulah maka kita dapat berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah pada hari yang penuh barakah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala masih mencucurkan kepada kita nikmat yang luar biasa, nikmat yang terkait dengan kesehatan kita. Nikmat Allah masih menitipkan kemampuan kita untuk melihat warna dan warni kehidupan dunia ini. Dan sampai hari ini Allah belum mencabut nikmat dan fungsi mata kita. Dan sampai hari ini Allah masih memberikan kemampuan kepada kita untuk mendengar suara-suara yang ada di sekeliling kita. Dan nikmat mendengar ini Allah masih lekatkan pada kita sampai hari ini, sampai detik ini. Nikmat bercakap-cakap, menyampaikan buah pikiran, menyampaikan gagasan. Nikmat kita bernafas, menghirup oksigen, sementara sebahagian dari sahabat-sahabat kita yang lain sedang terbaring di rumah sakit dan menghirup oksigen dengan harga yang sangat mahal sekali. Dan nikmat kita bisa menggerakkan anggota tubuh kita, tangan dan kaki kita, menggerakkan seluruh organ-organ tubuh kita. Dan itu merupakan nikmat yang luar biasa, yang nilainya tidak terhingga, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan berulang-ulang kali dengan kalimat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Wahai manusia, nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang hendak kalian dustakan? Dan tentu saja kalau kita mau menilai secara objektif, maka kita akan menyatakan subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Karena tidak ada satupun di antara nikmat yang Allah cucurkan kepada kita yang tidak memiliki nilai. Semua nilainya sangat luar biasa. Dan Allah sampai hari ini masih memberikan kepada kita kemampuan untuk berfikir dengan akal sehat kita. Dan fungsi akal sehat ini pun masih kemudian tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, sampai detik ini. Sekali lagi Allah mengingatkan kita dengan puluhan ayat yang terkait dengan aspek ini. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Wahai manusia, nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang hendak kalian dustakan? Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Tentu saja
dengan syukur kita tersebut tadi menghantarkan kita untuk semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian takwa yang sebenar-benarnya bertakwa. Takwa dalam pengertian tetap konsisten dengan nilai-nilai Islam. Takwa dengan senantiasa tetap konsisten kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang keberadaan manusia, kita sebagai manusia, Allah ciptakan dalam kehidupan dunia ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka semua adalah hanya dalam rangka untuk beribadah kepadaku semata. Oleh sebab itu maka sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, yang the ultimate goal, tujuan dari seluruh perjalanan kehidupan kita ini adalah beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, maka aspek itu kemudian kita implementasikan, kita suarakan, kita nyatakan secara eksplisit sebagai ruang janji dan setia kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu janji yang merupakan implementasi dari kalimat la ilaha illallah, yang kita yakin kalimat tauhid ini adalah kalimat yang benar, kalimat yang hak, dan kalimat itu kita refleksikan dalam bentuk ikrar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan paling tidak 5 kali kalimat itu kita ucapkan di dalam setiap salat kita. Kalimat itu adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fattaras samawati wal arda hanifan musliman wama ana minal musyrikin. Kita berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita menyadari dengan seluruh akal sehat kita bahwa hidup ini adalah hanya milik Allah, dan the ultimate goal seluruh perjalanan kehidupan kita ini adalah hanya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengikrarkan paling tidak 5 kali tadi dengan menyatakan, ya Allah, wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku ini lilladzi fattaras samawati wal arda, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Bagaimana kita menghadapkannya? Menghadapkannya adalah dengan hanifan, tegak lurus dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan tegak lurus dengan manusia, bukan tegak lurus dengan aspek-aspek yang lain. Tegak lurus kita adalah dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan harapan dari kehidupan kita, karena kita ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Hanifan, tegak lurus kita dengan Al-Qur'an Al-Karim. Musliman, dan dengan seluruh penuh kepasrahan. Dan kemudian kita menyatakan wama ana minal musyrikin, ya Allah, catat hamba ini bukan termasuk orang-orang, kelompok orang yang mensekutukan engkau dengan yang lain, bukan termasuk orang-orang yang musyrik, bukan termasuk orang-orang yang menduakan engkau, ya Allah. Engkau tetap ahad, engkau tetap wahid, engkau tetap qul huwallahu ahad. Karena itu adalah pernyataan kita. Dan kemudian kita ikuti dengan kalimat innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Satu pernyataan janji kita, setia kita kepada Allah. Kita nyatakan dengan kalimat, sesungguhnya salatku, wa nusuki, sesungguhnya ibadah-ibadahku yang lain dalam setiap perjalanan kehidupan kita ini, semua ini adalah bagian dari ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Wa mahyaya, seluruh perjalanan kehidupanku ini, wa mamati, dan kematian yang pasti akan terjadi menimpa siapapun yang namanya manusia.
Kita nyatakan lillahi rabbil alamin, hanya bagimu ya Allah. Dan ujung dari kalimat itu kita menyatakan wa ana awwalul muslimin. Ya Allah, catat hamba ini termasuk orang-orang yang berserah diri kepadamu. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam konteks inilah maka Islam mengajarkan dengan kalimat tauhid tadi, kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka esensi dari kalimat itu sebenarnya adalah penyerahan kedaulatan seorang manusia, kedaulatan yang kita miliki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu artinya adalah tidak ada apapun dan tidak ada siapapun yang akan disembah, yang akan ditaati, yang akan dipatuhi setiap aturan dan hukumnya, kecuali hukum itu, aturan itu, ketaatan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada yang lain. Supaya apa? Supaya seluruh perjalanan kehidupan kita itu adalah merupakan bagian dari ibadah demi ibadah apapun yang kita lakukan. Dalam konteks kalimat la ilaha illallah inilah maka Allah kemudian mempersaudarakan semua manusia yang berbeda warna kulit, yang berbeda ras, yang berbeda suku dan bangsa, berbeda bahasa. Allah persaudarakan manusia dengan kalimat ini, sehingga dimanapun seorang mukmin, seorang muslim yang dia menyatakan kalimat la ilaha illallah, itu adalah saudara kita. Wa Muhammadur Rasulullah, itu adalah saudara kita. Siapapun juga di belahan bumi manapun juga dia. Oleh sebab itu maka kita perhatikan surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu, siapa dia? Siapa orang-orang mukmin itu? Orang-orang mukmin adalah orang-orang yang mengucapkan kalimat tauhid, yang tegak lurus dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah, dan ikrar pengakuan terhadap wa Muhammadur Rasulullah. Maka di belahan bumi manapun, suku apapun, bangsa apapun, warna kulit apapun, dan bahasa apapun, mereka adalah saudara kita. Makanya Al-Quran mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, maka sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara satu dengan yang lainnya. Islam tidak mendiskreditkan manusia. Islam tidak memilah manusia dalam stratifikasi sosial. Islam tidak membedakan warna kulit satu dengan yang lainnya. Bahkan ketika sahabat Rasulullah SAW, Bilal bin Rabah dengan Abu Dzar Al-Ghifari sedang bertengkar keduanya, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari menyatakan, Yabna Sauda, sebuah kata-kata rasis, sebuah kata-kata yang mengandung tentang penghinaan terhadap sebuah masyarakat karena perbedaan warna kulit. Yabna Sauda, wahai anak yang lahir dari ibu seorang budak berkulit hitam. Sebuah kata-kata rasis yang terlontar dari Abu Dzar Al-Ghifari. Kata-kata ini terdengar oleh Rasulullah SAW, dan kemudian Rasulullah mendatangi keduanya. Ya Abu Dzarin, wahai Abu Dzar, apakah benar engkau mengucapkan kalimat ini? Benar ya Rasulullah. Apa yang dinyatakan oleh Rasulullah? Taufasa, dengan wajah merah. Tanda Rasulullah marah. Rasulullah mengatakan, keterlaluan engkau wahai Abu Dzar. Keterlaluan engkau wahai Abu Dzar. 3 kali Rasulullah mengulang-ulang kata itu. La fadla li ibni abyadin ala ibni aswadin illa bi'amalid salihin. Tidak ada perbedaan antara seorang anak yang lahir dari ibu berkulit putih dengan seorang anak yang lahir dari ibu berkulit hitam dan seorang budak.
Islam mempersaudarakan manusia dalam satu kategori yang sama, yaitu sama-sama Abdullah, sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala yang fungsi dan tugasnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka kualitas manusia dalam konteks Islam, dalam pandangan hukum Allah Subhanahu wa taala, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala bukan diukur oleh apakah dia darah merah ataukah darah biru. Kemuliaan seseorang tidak diukur terkait dengan berapa banyak amal yang dia lakukan. Kemuliaan seseorang tidak diukur dengan persoalan yang terkait dengan warna kulitnya apa, bangsanya apa. Kemuliaan seseorang tidak diukur dengan aspek-aspek yang artifisial. Tetapi kemuliaan seseorang diukur dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah maka di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua Allah menyatakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menguji kalian, untuk menguji manusia. Siapa di antara manusia yang ahsanu amala, yang terbaik amalnya. Amal yang terbaik itu yang seperti apa? Dua kategorisasinya. Yang pertama ikhlas sunniyah. Dari amal itu dilakukan dengan keikhlasan niatnya. Dan yang kedua adalah muwafiqun bi ahkami syar'i. Aktivitas amal yang dilakukan itu tidak melanggar aturan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Tegak lurus dengan nilai Al-Quran Al-Karim. Dalam konteks inilah maka praktika korupsi bukan amal saleh. Dalam konteks inilah maka manipulasi uang negara bukan amal saleh. Dalam konteks inilah maka mempermainkan hukum oleh para hakim, para jaksa di ruang-ruang pengadilan, maka mempermainkan hukum bukan amalan salihan. Dalam konteks inilah maka aktivitas politik yang machiavellisme, menghalalkan segala macam cara dalam rangka mencapai tujuan, bukan amalan salihan. Islam tidak mengajarkan itu. Islam mengajarkan hanifan musliman, tegak lurus dengan Al-Quran, tegak lurus dengan nilai-nilai kebenaran. Oleh karena itulah maka seorang politisi muslim, dia adalah politisi yang amanah, memegang teguh nilai-nilai itu apapun yang terjadi. Kenapa? Tanggung jawab dia adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya bagi seorang muslim cuma satu, yaitu bahwa siapapun manusianya, dia pasti akan mengalami kematian. Suka atau tidak suka, cepat atau lambat, dia akan mati. Makanya Al-Quran mengungkapkan dengan kalimat alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah lah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Cepat atau lambat manusia akan mati. Dan persoalannya adalah setelah kematian. Apa yang terjadi? Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Allah sungguh banyak, kata Allah membenamkan manusia dan jin. Kenapa mereka Allah benamkan ke dalam neraka jahanam? Karena mereka memiliki kalbu, mereka memiliki akal, la yafqahuna biha, tapi akal itu tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum adhunun, mereka punya telinga, tapi telinga itu tidak mau mendengar ayat-ayat Allah. Mereka punya mata, la yubsiruna biha, tidak mau melihat ayat-ayat Allah. Apa Allah nyatakan? Ulaika kal an'am. Model manusia yang seperti itu bagaikan hewan-hewan ternak. Dalam ayat berikutnya Allah nyatakan innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, dan hati yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepat atau lambat, suka atau tidak suka,
sakit atau tanpa sakit, pasti seorang manusia, siapapun juga dia, kepala negara, rakyat biasa, para politisi, para hakim, para aparatur keamanan, atau orang biasa, pasti akan mengalami kematian. Dan masing-masing orang akan bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan di dalam kehidupan dunianya. Allah nyatakan, Iqra kitabak kafa binafsika yawma 'alaika hasiba. Baca kitab amalanmu masing-masing. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-10 yang disebutkan tadi di awal itu menjelaskan tentang posisi kita sesama mukmin yang bersaudara satu dengan yang lain. Dan ukuran kualitas kita tergantung ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perintah Al-Qur'an adalah fa'aslihu baina akhawaikum, perbaiki kondisi keadaan saudaramu itu. Wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun, agar Allah mencucurkan rahmatnya kepada kita. Ada the big question, ada satu pertanyaan besar. Mengapa sampai hari ini Allah tidak cucurkan rahmatnya pada kita? Apa sebabnya sampai hari ini di dalam konteks masyarakat kita pada hari ini penuh dengan terjadi berbagai macam tragedi kemanusiaan. Tidak tegaknya hukum secara benar. Manipulasi dan korupsi uang negara yang tidak pernah berhenti. Dan berbagai macam tragedi kemanusiaan yang lainnya yang hari ini kita lihat secara transparan. Apa sebabnya? Jangan-jangan sebabnya adalah karena memang ada sesuatu yang salah di dalam kehidupan kita, di dalam memperlakukan agama. Oleh karena itu maka Al-Quran membimbing kita dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhara qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang yang beriman, jangan kalian memperolok-olok satu orang dengan orang yang lainnya. Karena boleh jadi orang yang kalian perolok-olokkan itu, orang yang kalian pergunjingkan itu kedudukannya lebih baik dibandingkan dengan kalian. Wala nisa'u min nisa, dan jangan pula wanita-wanita mukmin itu memperolok-olokkan wanita mukmin yang lainnya, menggunjingkan wanita mukmin yang lainnya. Kenapa? Karena boleh jadi wanita yang kalian pergunjingkan itu lebih baik kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala talmizu anfusakum, jangan kalian mencela diri-diri kalian sendiri, jangan kalian mencela saudara-saudara kalian sendiri. Rasulullah menyatakan sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Rasulullah mengingatkan satu hadis, mencelanya seorang muslim, seorang mukmin kepada mukmin yang lain itu tanda-tanda kefasikan. Dan membunuh adalah tanda-tanda kekufuran. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, dan jangan kalian saling memanggil satu dengan yang lainnya dengan panggilan-panggilan dan gelaran-gelaran yang tidak pantas disandang oleh manusia. Bi'sal ismul fusuku ba'dal iman, seburuk-buruknya nama, seburuk-buruknya panggilan adalah fasik setelah dia beriman. Dalam ayat yang ke-12 Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang mukmin, jauhi oleh kalian syahwat sangka, berburuk sangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun,
Karena sebahagian besar dari syakwa sangka itu, berburuk sangka itu ada perbuatan dosa. Wala tajassasu, jangan kalian saling memata-matai satu dengan yang lainnya. Jangan mencari-cari kesalahan satu dengan yang lainnya. Jangan membuka-buka aib satu dengan yang lainnya. Dan ketika ada gagasan agar ada pengawasan terhadap masjid, itu adalah salah satu di antara aspek yang terkait dengan tajassus, memata-matai. Masjid adalah tempat yang aman. Masjid adalah tempat ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Masjid bukan tempat membuat keonaran. Masjid adalah tempat yang menenteramkan setiap jiwa, setiap orang yang ada di dalamnya, dan tidak pantas diperlakukan dengan perlakuan yang seperti itu. Karena masjid adalah tempat ibadah orang Islam, tempat meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, tempat mengingatkan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka masjid bukan tempat radikalisme. Masjid bukan tempat terorisme, tapi masjid adalah tempat kita beribadah untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka Allah menyatakan wala tajassasu, jangan kalian saling memata-matai satu dengan yang lainnya. Wala yaktab ba'dukum ba'da, dan jangan kalian saling membuka aib satu dengan yang lainnya. Kalau itu kalian lakukan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kalau itu semua kalian lakukan, suuzon pada yang lainnya, memata-matai satu dengan yang lainnya, saling curiga satu dengan yang lainnya, membuka-buka aib satu dengan yang lainnya, kalau itu kalian lakukan, maka apakah kalian suka memakan daging bangkai saudara kalian sendiri? Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apa kalian suka makan daging bangkai saudara kalian sendiri? Wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Beberapa ayat yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, 11 dan 12 itu menggambarkan kepada kita bagaimana sikap mukmin yang satu terhadap mukmin yang lainnya. Harus menenteramkan satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena kita sebagai mukmin tetap ingin hanifan musliman, tegak lurus dengan Allah, tegak lurus dengan Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kalau Allah takdirkan cepat atau lambat, Allah memanggil kita, kita berharap bahwa the ending of life kita adalah husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Mudah-mudahan Allah memaafkan segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Hadirin, marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan satu harapan, semoga Allah masih berkenan untuk mengabulkan setiap pinta dan setiap doa yang kita mohonkan di hari Jumat yang penuh barakah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumiz zalimin fansurna 'alal qaumil musyrikin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya mujibas sa'ilin walhamdulillahi rabbil alamin.